Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan menyaksikan video terkait kebijakan dari Bapak Presiden untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia. Mari kita dengarkan baik-baik penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan dan juga dari Menteri Pertanian, Menteri Sosial maupun dari Kepala BPS untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bahwa kondisi dunia masih di dalam situasi yang sangat dinamis dengan berbagai kebijakan dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan persaingan antar negara geopolitik, baik dari sisi ekonomi dengan perang tarif maupun dari sisi keamanan dan militer yang menciptakan eskalasi global. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2025 diperkirakan akan melemah. Yang tadinya proyeksi ekonomi tahun 2025 untuk pertumbuhan ekonomi dunia adalah 3,3%. Maka dengan adanya risiko dan eskalasi geopolitik melemah menjadi hanya 2,8%. Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional, baik itu dari sisi harga-harga komoditas, kegiatan ekspor, dan juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga dari suku bunga. Pemerintah terus melihat global tersebut. Berbagai langkah yang dilakukan, terutama yang akan menggunakan APBN, tentu juga dilandaskan kepada undang-undang mengenai APBN tahun 2025, yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024. Di mana pemerintah dapat melakukan langkah-langkah kebijakan, baik itu dari sisi belanja negara, pendapatan negara, atau dari sisi pembiayaan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian maupun untuk menjaga stabilitas. Pada saat ini, Bapak Presiden terus meminta kepada seluruh jajaran menteri untuk melaksanakan dan mengimplementasikan berbagai program-program yang sudah selama ini dilaksanakan. Akselerasi sangat penting, terutama program-program seperti makanan bergizi, pemberian makanan bergizi gratis, program di sektor perumahan, peningkatan target FLPP, program koperasi desa merah putih, dan program sekolah rakyat yang para Pak Menteri ada di sini. Juga program ketahanan pangan Bapak Menteri Pertanian dalam hal ini dari sisi jumlah dan tingkat panen, harga dari komoditas pangan, dan yang paling penting nilai tukar petani agar terus dijaga. Itu semua program-program yang sudah berjalan saat ini diminta untuk diakselerasi, ditingkatkan, baik dari sisi skalanya maupun kecepatannya, sehingga bisa memberikan pengaruh terhadap perekonomian kita, terutama pada masyarakat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Di dalam merespons kemungkinan peningkatan risiko dan perlemahan ekonomi nasional akibat dampak global, maka hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut. Yang pertama adalah
Di dalam rangka sekarang masuk libur untuk anak-anak sekolah dan tahun ajaran baru, maka akan diberikan diskon transportasi. Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh modal transportasi. Satu, untuk diskon tiket kereta api itu 30% dengan anggaran 0,3 triliun, diperkirakan akan dinikmati oleh 2,8 juta penumpang kereta api dalam periode Juni dan Juli, yaitu pada saat masa tahun ajaran sedang libur dan diharapkan bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dalam negeri. Yang kedua adalah tiket pesawat. Ini yang sudah kita lakukan pada saat Lebaran yang lalu, maka kita melakukan sekali lagi untuk tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah 6%. Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun. Ini anggarannya sebesar 0,43 triliun rupiah. Yang ketiga adalah moda angkutan laut. Akan diberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50%. Dalam hal ini akan menggunakan anggaran 0,21 triliun untuk jangka waktu Juni dan Juli. Untuk tiket angkutan laut ini diperkirakan 0,5 juta penumpang. Kalau tadi pesawat terbang kelas ekonomi 6 juta penumpang. Dan ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi dan tiket angkutan laut adalah 0,94 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, pemerintah juga akan melakukan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% dari tarif tol. Dalam hal ini untuk bulan Juni dan Juli diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada Badan Usaha Jalan Tol BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut. Yang ketiga adalah penebalan bantuan sosial. Pemerintah memerlukan untuk memberikan dukungan kepada kelompok paling rentan dan miskin. Nanti Pak Mensos dan Ibu Winnie dari BPS bisa menjelaskan mengenai targetnya. Saat ini untuk penebalan bantuan sosial akan diberikan tambahan dana 200.000 per bulan untuk 2 bulan kepada penerima sasaran kelompok penerima manfaat untuk program kartu sembako sebesar 18,3 juta kelompok penerima manfaat. Target grupnya nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Sosial dan Ibu Winnie. Selain diberikan 200.000 per bulan untuk 2 bulan yang akan dibayarkan pada bulan Juni ini,
Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras, bantuan beras gratis untuk 2 bulan. Jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah sebesar 11,93 triliun rupiah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial akan melaksanakan untuk tambahan kartu sembako yaitu 200.000 per bulan dibayarkan bulan Juni, sedangkan untuk bantuan pangan akan dilaksanakan dengan Bappenas dan Kementerian Pertanian. Pak Menteri Pertanian akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani. Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau. Oleh karena itu untuk bantuan pangan beras ini nanti Pak Menteri Pertanian yang akan menjelaskan baik melalui stabilisasi pasokan harga pangan atau melalui bantuan pangan yang akan ditetapkan pelaksanaannya di bulan Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani. Kelompok yang keempat ini ditujukan kepada pekerja dan para guru honorer, yaitu pemberian bantuan subsidi upah PSU kepada 17,3 juta pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk ini, para pekerja yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja dan nanti Kemenaker yang akan mengimplementasikan program tersebut, yaitu bantuan subsidi upah sebesar Rp300.000 per bulan diberikan untuk bulan Juni dan Juli, jadi 2 bulan 600.000. Penyaluran juga akan diupayakan pada bulan Juni ini. Selain itu, selain kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah 3,5 juta rupiah, yaitu 17,3 juta pekerja tersebut, akan diberikan juga bantuan subsidi kepada 565.000 guru honorer, baik itu 288.000 guru di lingkungan Kementerian Dikdasmen maupun 277.000 guru di Kementerian Agama. Guru honorer ini juga akan mendapatkan 300.000 per bulan untuk 2 bulan, yaitu 600.000. Selain untuk pekerja dan guru honorer, di dalam paket kebijakan yang keempat ini juga akan diberikan perpanjangan diskon 50% untuk 2,7 juta pekerja di lingkungan 6 industri padat karya. Ini tujuannya adalah untuk kepada para pekerja di industri padat karya yang mendapatkan tekanan akibat berbagai situasi global dan persaingan ekspor bisa tetap mendapatkan
jaminan kehilangan kerja dengan iuran yang hanya dibayarkan 50%-nya saja. Ini tentu anggarannya berasal dari non-APBN. Sementara untuk subsidi upah dan untuk guru honorer akan disediakan anggaran dari APBN sebesar 10,72 triliun rupiah. Itu adalah kelompok stimulus paket yang keempat. Dan yang kelima yang menyangkut diskon iuran jaminan kehilangan kerja. Kami melihat dari 17,3 juta ini per sektor tentu akan terkena pada sektor-sektor formal dan terutama pada pekerja yang upahnya di bawah 3,5 juta rupiah. Dengan stimulus ini dan akselerasi program-program pemerintah yang telah saya sampaikan tadi, jadi saya ulang sekali lagi, untuk sembako 11,97 triliun, nomor 3 untuk diskon transportasi 0,94 triliun, bantuan subsidi upah 10,72 triliun dan perpanjangan JKK untuk diskon 50% 0,2 triliun rupiah selain diskon tarif tol yang akan dilakukan oleh badan usaha 0,65 triliun. Total keseluruhan paket ini nilainya 24,44 triliun rupiah, yaitu 23,59 triliun dari APBN dan 0,85 triliun dari non-APBN atau dunia usaha. Dengan adanya stimulus ini dan berbagai langkah percepatan program pemerintah seperti dalam hal ini makan bergizi gratis, perumahan, koperasi merah putih, sekolah rakyat, maka kita harapkan dan juga rekonstruksi atau perbaikan sekolah-sekolah yang tadi anggarannya sebesar 16 triliun, kita harapkan pada kuartal kedua maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5% dari yang tadinya diperkirakan akan melemah akibat kondisi global. Dengan pertumbuhan yang kita tetap jaga, maka kemiskinan dan pengangguran terbuka juga diharapkan bisa turun lebih cepat. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan. Saya ingin sampaikan selain 24 triliun dari paket stimulus ini, 24,44 triliun, seperti diketahui oleh teman-teman media, gaji ke-13 juga kita cairkan bulan Juni ini. Total anggaran sekitar 49,3 triliun termasuk ASN pusat, daerah, TNI, Polri, dan pensiunan. Dengan adanya pencairan gaji 13, paket stimulus 24,44 triliun dan akselerasi program-program pemerintah, maka kita harapkan momentum pertumbuhan bisa terus terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menteri Sosial Bu Winnie atau Pak Menteri Amran untuk menyampaikan beberapa hal untuk program yang akan dilaksanakan Juni-Juli ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu Menkyu. Apa yang disampaikan tadi menunjukkan bahwa Presiden punya perhatian yang sungguh-sungguh kepada keluarga maupun kelompok-kelompok rentan yang memerlukan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Untuk itu yang kedua, dalam hal ini Presiden ingin apa yang diberikan ini adalah tepat sasaran. Sampai kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan pemerintah dan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Ada data yang mungkin pernah dilihat oleh teman-teman semua, itu data yang disajikan oleh DEN pada tahun 2025 berdasarkan sumber estimasi dari Susenas, Kemensos, Kemendikdasmen, dan Nota Keuangan RAPBN tahun 2025. Di situ ada beberapa program yang dianggap kurang tepat sasaran atau ditengarai tidak tepat sasaran. Misalnya seperti program Keluarga Harapan dan Sembako. Ditengarai ada 45% yang tidak tepat sasaran. Untuk itulah dari awal Presiden memerintahkan kepada kami semua kita untuk konsolidasi data yang diberi tugas adalah Kepala BPS dan segenap jajaran. Di bawah arahan Ibu Menkyu dan Mensesnek, bekerja kami selama 3 bulan lebih. Akhirnya alhamdulillah Inpres keluar nomor 4 tahun 2025, jadi kita sudah memiliki data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang wajib dijadikan pedoman bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun juga pemerintah daerah. Nah, dari hasil konsolidasi data itu, kita mencoba exercise ini, khusus untuk Kementerian Sosial dalam rangka menyalurkan bansos pada triwulan kedua. Dari hasil ground check kita bisa kita ketahui di sana ada 1.900.000 lebih yang disebut sebagai inclusion error. Mereka semestinya tidak dapat, tapi mereka selama ini mendapatkan bantuan. Ada juga nanti kelompok yang exclusion error yang mestinya dapat tapi tidak dapat. Dari itu ini singkat aja yang saya ingin menyampaikan bahwa keinginan kita untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tepat sasaran ini sungguh-sungguh sudah mulai dilaksanakan. Nanti Ibu Kepala BPS akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua yang perlu sampaikan apa yang disinggung oleh Ibu Menkyu tadi soal tambahan bantuan, ya, tambahan bantuan untuk kelompok yang selama ini atau keluarga penerima manfaat yang selama ini memperoleh BNPT atau BPNT, bantuan pangan non tunai atau yang disebut dengan bansos itu. Jadi kepada 18,3 kpm. Selain itu juga akan ditambah beras sebanyak 10 kg yang nilainya tadi lebih dari 11 triliun. Dengan begitu Bapak Ibu sekalian ada dua hal yang penting di sini. Pertama adalah perbaikan keluarga penerima manfaat dan yang kedua adalah penambahan yang menjadi bagian dari atensi Bapak Presiden kepada kelompok-kelompok penerima manfaat, khususnya mereka yang berada di desil 1, miskin dan miskin ekstrim. Selebihnya kami mohon dilanjutkan oleh Ibu Kepala BPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Menindaklanjuti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan dan Bapak Menteri Sosial bahwa penyaluran bansos pada triwulan kedua ini mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai dengan arahan Bapak Presiden yaitu Inpres nomor 4 tahun 2025. Berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang sudah kita integrasikan per 3 Februari, kemudian kami lakukan updating, pertama dengan berbagai data, kedua juga melakukan ground check dengan bekerja sama dengan Kementerian Sosial. Maka setelah kami lakukan berbagai validasi dan juga kami lakukan verifikasi bersama dengan BPKP, maka ada dari 20,3 juta KPM saat ini ada 16,5 juta yang sudah diverifikasi oleh BPKP dan dari 16,5 juta itu 14,3 juta memang berada di desil 14 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per akhir 31 Mei. Kemudian kami juga membersihkan beberapa data yang kita sebut dengan inclusion error
dari 6,9 juta keluarga yang kami lakukan ground check, itu ada 1,9 juta yang seharusnya tidak layak untuk mendapatkan bantuan sehingga dibersihkan dari data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai keluarga, dikeluarkan dari keluarga yang tidak berhak. Jadi dikeluarkan dari keluarga yang berhak sehingga menjadi tidak berhak untuk menerima bantuan. Dengan demikian, dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan 2 dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi ini akan menjadi lebih tepat sasaran. Kedua, Bapak dan Ibu, mengenai tadi program 1 dan 2 yaitu diskon transportasi dan diskon jalan tol, ini tentunya selaras dengan data BPS di mana di tahun ini jumlah mobilitas masyarakat jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Di mana kalau kita lihat wisatawan Nusantara bulan April 2025 meningkat 23% dibandingkan dengan bulan April tahun lalu. Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat Lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni-Juli, dan ketiga pada saat akhir tahun. Demikian tentunya dengan demikian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya menyampaikan 4 hal karena sektor pangan ini, tentang sektor pangan. Yang pertama adalah target dari Bapak Presiden sejak awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun, mudah-mudahan tahun ini tidak ada impor. Stok kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih, tertinggi selama 57 tahun, dan pernah kita capai 3 juta ton yaitu tahun 1984. Kemudian target dari Ibu Menteri Keuangan. Ini Bu Menteri Keuangan kalau beri anggaran harus ada hasil. Adalah NTP 110. Alhamdulillah sekarang ini bulan Mei NTP-nya naik 121. Jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu pada bulan yang sama, 116. Yang ketiga adalah kita akan mengeluarkan bantuan sosial, yaitu jumlahnya adalah 180.000 ton per bulan, 2 bulan 360.000 ton, kita akan bagi ke masyarakat tidak mampu. Kemudian strateginya adalah karena kita harus menjaga NTP, jangan sampai turun. Yang pertama adalah kita membagi, pemerintah membagi bansos untuk pangan ini atau beras pada daerah-daerah yang tidak menghasilkan beras atau minim, seperti Papua, Maluku, dan seterusnya. Kita distribusi ke sana bisa sekaligus 2 bulan. Kemudian yang kedua adalah daerah perkotaan yang juga tidak menghasilkan beras. Yang ketiga adalah daerah penghasil khusus di Pulau Jawa harus kita lindungi. Kita melihat kabupaten yang harga beras sudah di atas HPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini strategi kita lakukan untuk menjaga harga di tingkat petani tetap baik, juga di tingkat konsumen juga tetap baik. Sekali lagi, alhamdulillah sekarang sektor pertanian, pertumbuhan NTP-nya cukup baik dan stok kita cukup aman.
karena yang kita akan keluarkan hanya 360.000 ton dan kemungkinan bulan ini serapannya bisa 400 sampai 500.000 ton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri. Ibu Menteri. Silakan. Ibu izin bertanya, saya Akbar dari Bisnis Indonesia. Sebelumnya kan Pak Menko Airlangga mengatakan bahwa ada 6 paket insentif yang belum disampaikan tadi. Kan tadi yang disampaikan ada 5, yang belum disampaikan itu ada diskon tarif listrik sebesar 50% kepada 79,3 juta rumah tangga. Ya. Itu kenapa jadi tidak ada ya Bu? Apakah ada pertimbangan tertentu mengapa diskon tarif listrik ini akhirnya tidak dilakukan? Terima kasih. Kita sudah rapat di antara para menteri dan untuk pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat. Sehingga kalau kita tujuannya adalah Juni dan Juli, kita memutuskan tidak bisa dijalankan. Sehingga yang itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah. Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah, itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya, karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa COVID. Waktu itu data di BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Zen. Dan sekarang karena BPJS Tenaga Kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang di bawah 3,5 juta, dan sudah siap, maka kita memutuskan dengan kesiapan data, kecepatan program, kita mentargetkan untuk bantuan subsidi upah. Ya. Siap. Terima kasih Bu. Saya Emir Bu dari CNBC Indonesia. Mau tanya terkait dengan diskon tarif tol itu kan sifatnya sukarela Bu ya kepada BUJT. Apakah udah dikomunikasikan dengan BUJT untuk menjalankan diskon tarif tol ini, dan apakah ada penolakan ya Bu dari BUJT sendiri melihat sifatnya sendiri ini kan sukarela, sementara saat ini juga banyak badan usaha jalan tol yang keuangannya berat gitu. Terus terkait dengan untuk apakah nanti akan ada insentif langsung untuk bagi yang terkena PHK Bu, melihat banyak fenomena sekarang ini yang banyak PHK yang terjadi gitu. Terima kasih. Untuk yang tadi diskon tarif tol, Kementerian PU telah melakukan surat edaran. Memang betul ini kan non APBN, jadi badan BUJT tadi, Badan Usaha Jalan Tol yang akan melakukan. Kita selama ini tetap akan memantau mengenai hitung-hitungan bisnis mereka. Jadi dalam hal ini nanti kita juga akan perhatikan apakah dengan adanya diskon ini viability-nya dari bisnis jalan tol mereka masih tetap baik, dan kalau seandainya mereka mengalami hal-hal yang sifatnya dampak negatif, itu langkah apa yang akan dilakukan. Namun kita sudah melakukan beberapa kali, rasanya tetap bisa dijalankan dengan baik. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Oh, untuk yang PHK. Ya tadi memang yang berhubungan dengan pekerja di industri yang labor intensif yang kita berikan adalah kemungkinan kalau terjadi kehilangan pekerjaan, mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan ini iurannya kita berikan diskon 50%. Untuk diketahui saja oleh teman-teman bahwa untuk JKK ini APBN sudah memberikan top up bantuan supaya BPJS bisa memberikan JKK untuk para pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan sekaligus mengambil JKK tersebut. Sehingga ini tetap BPJS Kesehatan Keuangannya tetap ada, APBN memberikan dukungan langsung, dan para pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan akan diberikan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah terus akan mengakselerasi berbagai program-program yang bisa menciptakan kesempatan kerja. Tadi telah diinventarisir. Pertama, untuk anggaran bagi rehabilitasi sekolah. Itu dilakukan untuk Kementerian Dikdasmen, renovasi sekolah
itu akan segera dilakukan untuk sekitar 300.000 sekolah dengan anggaran 16,9 triliun. Ini sudah mulai dijalankan. Yang kedua, Menteri PU juga akan mengakselerasi pembangunan irigasi, ya Pak Menteri, dalam hal ini untuk mendukung ketahanan pangan. Ini juga proses anggarannya sudah dilaksanakan untuk segera bisa dilaksanakan konstruksinya pada bulan Juli atau paling lambat Agustus sebelum musim tanam yang tadi Pak Menteri Pertanian itu 12 triliun rupiah. Dan juga untuk sekolah rakyat itu ada 100 titik plus 100 dari swasta dengan jumlah murid 10.000. Ini di luar yang tadi saya sudah sampaikan mengenai Koperasi Merah Putih, kemudian program untuk akselerasi pembangunan dan kepemilikan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah, yaitu 2 juta upgrading rumah plus 350 FLPP untuk masyarakat berpendapatan rendah. Itu 84 triliun anggarannya sendiri. Jadi banyak program yang dibiayai APBN langsung yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat, yang ini diharapkan bisa menurunkan berbagai ekses dari persaingan di tingkat global, terutama untuk industri padat karya. Mungkin itu ya. Terima kasih semuanya. Jadi memang sesuai yang telah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan maupun beberapa menteri yang lain, bahwa ada 5 kebijakan paket stimulus yang akan diberikan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian yang ada di negara Indonesia. Ini admin ada mencatat ada 5 paket kebijakan stimulus. Yang pertama yaitu terkait untuk diskon transportasi. Yang kedua adalah terkait untuk diskon tarif tol. Yang ketiga terkait untuk BSU, bantuan subsidi upah. Ini diberikan kepada seluruh tenaga honorer yang ada di negara Indonesia. Jadi ini merupakan berita bagus bagi tenaga honorer yang ada di negara Indonesia. Yang keempat adalah tambahan bantuan bansos. Yang kelima adalah diskon iuran JKK. Jadi ini adalah beberapa poin terkait untuk 5 paket kebijakan stimulus untuk meningkatkan perekonomian yang ada di negara Indonesia. Kita harapkan semoga seluruh kebijakan stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah bisa membantu untuk rakyat di negara Indonesia. Dan semoga bagi teman-teman tenaga honorer dengan mendapatkan bantuan subsidi upah ini bisa membantu meringankan beban dari teman-teman tenaga honorer. Dan kita doakan semoga teman-teman tenaga honorer baik R2 maupun R3 bisa segera diangkat menjadi ASN. Amin ya robbal alamin. Jadi demikian informasi yang bisa diberikan oleh admin. Bagi teman-teman yang baru mengetahui channel Friendly Supristian, mohon dukungannya dengan cara memberikan subscribe, like, dan tulis tanggapan di kolom komentar. Admin doakan semoga teman-teman yang sudah memberikan subscribe selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Demikian informasi yang bisa diberikan. Ada kurang lebihnya admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Admin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.